cuman dari kecantikan yang nggak cuman dari luar aja, tapi ternyata kecantikan yang harus dibentuk itu adalah dari dalam ya teman-teman ya. Kayak percuma banget nih, percuma luarannya tuh cantik, fisiknya bagus, tapi hatinya nggak baik gitu kan. Kayak, wah sayang sekali teman-teman. Jadi kita harus memperbaiki apa dulu, yang insight-nya dulu teman-teman. Karena aura positif kita, aura kecantikan kita itu akan keluar kalau hati kita yang sebenarnya itu yang cantik. Hati kita yang sebenarnya yang baik banget kayak gitu, teman-teman. Oke, Kamin boleh lanjut. Oke, karena di sini kita membahas tentang muslimah nih ya, kakak-kakak salihah ya. Kenapa sih kita harus bangga menjadi seorang muslimah nih? Kakak-kakak yang lain boleh boleh nih kalau ada yang mengutarakan pendapat kenapa sih kita harus bangga menjadi seorang muslimah? Ada yang ingin berkomentar nih mungkin Kak Yosi, Kak Wilinda, Kak Rika, Kak Septi, Kak Gita, boleh banget nih. Kenapa sih kita itu harus bangga ya menjadi seorang muslimah? Dan kenapa ya Rasulullah itu sampai memuliakan muslimah banget kayak gitu? Gimana? Kalau menurut Kak Min Ai gimana nih? Kenapa kita harus bangga nih Kak? Dari Min Ai juga nih Iya jawabannya. dong. Kenapa harus bangga jadi muslimah? Karena yang aku rasa, yang Min Ai rasa, bangga karena muslimah itu punya aturan yang spesial, yang Allah kasih aturan spesial buat kita, yang berbeda dari cowok gitu. Oh, Itu. Masya Allah, makasih Kak Min Ai. Dan special question for Kak Ayum, aku pengen dengar pendapatnya Kak Ayum nih. Kenapa sih Kak kita tuh harus bangga menjadi seorang muslimah? Masya Allah. Ini memang kayaknya kita sesinya malah privat ya, karena nggak banyak dan kita Seru malah seru banget jadi Kak. interaksi. Gila. Karena memang aku juga, agak jujur ya Kak, ini juga, ini sekedar sharing juga ya Kak Irena. Jadi memang untuk TikTok ini memang sebelum-sebelumnya itu memang eh untuk jumlahnya itu memang beragam gitu. Kadang ada Mm-mm. beberapa tema yang memang banyak, tapi ada juga yang kadang jadi intimate gini. Dan memang kalau intimate ini plusnya adalah kita jadi lebih apa ya, interaktif gitu satu sama lain. Salah satunya dengan cara seperti ini juga gitu kan. Dan untuk menanggapi pertanyaan Kak Rena, kenapa kita harus bangga jadi muslimah? Ya karena memang Allah itu sememuliakan itu ke kita gitu loh. Jadi muslimah terlahir menjadi seorang perempuan itu adalah privilege besar yang Allah kasih ke kita gitu loh, tanpa mengesampingkan gender lainnya ya. Tapi memang ya ngerasa proud aja sebagai perempuan, sebagai muslimah, karena kita dimuliakan sama Allah sejak dari kita dilahirkan, ketika kita masih menjadi seorang anak, kita dimuliakan melalui orang tua kita, ketika kita dewasa, kita dijaga dan dosa kita pun ditanggung oleh ayah kita gitu kan. Kemudian ketika kita sudah menikah, kita juga ngikut suami gitu. Literally kita ya sedijaga itu sama Allah gitu. Jadi ya benar-benar sebuah privilege dan kita memang harus sebangga itu gitu untuk menjadi seorang muslimah Wah, Masya gitu. Allah. Terima kasih Kak Ayu. Masya Allah. BTW Reina seneng banget ya akhirnya bisa interaksi sama Kak Ayum ketemu walaupun online. Kemarin-kemarin cuma DM. Oke, Reina izin lanjut. Oke ya teman-teman ya, boleh next Kak Min. Kenapa kita harus bangga? Benar banget tadi kata Kak Ayum, kata Kak Min ya. Pertama, teman-teman, muslimah itu mahal banget ya. Kita itu mahal, kita itu punya value yang nggak sembarangan. Karena apa? Karena muslimah itu adalah rahim kehidupan, teman-teman ya. Kenapa Allah menitipkan rahim ke seorang wanita? Kenapa nggak laki-laki ya? Bisa ancur anak kalau sama laki-laki ya, teman-teman ya. Makanya Allah menitipkan rahim nih, teman-teman ya, di mana kita mengandung, kita melahirkan gitu, kita ngurus bayi gitu dari bayi sampai besar. Ya karena Allah sepercaya itu sama kita kaum wanita, teman-teman, rahim kehidupan, membangun peradaban, teman-teman. Makanya ada istilah ya, wanita itu adalah madrasah atau sekolah pertama untuk anak-anaknya. Makanya oleh karena itu kita sangat mahal banget, eksklusif, sangat mulia banget. Dan kenapa lagi nih? Karena muslimah itu sangat dijaga, bener banget kata Kak Ayum tadi ya, sangat dijaga, sangat dimuliakan dalam Islam. Wanita itu udah ada privilege-nya sendiri. Kayak gitu. Oke, Kak Amin boleh lanjut?
Nah, kenapa sih kita tuh harus berhijab ya, teman-teman ya? Bahkan mungkin di antara dari kita yang mungkin baru hijrah gitu, atau kemarin-kemarin pas belum hijrah mikir kayak, ngapain sih rambut ditutup? Buat apa Allah menciptakan rambut kalau kita tidak boleh memamerkan rambut ini kayak gitu. Kenapa sih harus menutup hijab itu sampai menutup dada? Kenapa harus panjang? Ini kan gerah, panas dan lain sebagainya. Mungkin di saat kita belum paham ilmunya, kakak-kakak ya, di saat kita belum paham ilmunya, terus kita merasa itu adalah sebuah larangan yang memberatkan kita, yang malah mengekang kita, padahal itu bukanlah sebuah kekangan, tapi itu adalah sebuah penjagaan ya. Karena apa? Pertama, wanita itu sumber fitnah dan hawa nafsu, kakak-kakak semua. Jadi kalau kita tidak menjaga diri kita dengan baik ya, kita bisa menjadi sumber fitnah, kita bisa menjadi sumber hawa nafsu ya, untuk para kaum laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya. Terus yang kedua, wanita itu adalah aurat ya. Bahkan suara kita aja kalau ngomong sama laki-laki ya kakak-kakak itu nggak boleh yang bermanja-manja ya, kecuali sama yang udah halal atau kecuali sama mahram ya, gitu. Nggak boleh eh, yang bermanja-manja seperti itu. Nah, makanya kita harus menjaga itu. Dan sekarang kita tahu tinggi banget angka kejahatan, angka kriminalitas ya, kasus pelecehan, kekerasan, belum lagi kasus. Wah, masih banyaklah kasus yang mengaitkan perempuan itu sebagai korbannya. Belum lagi juga bahkan yang sudah berumah tangga pun bisa kena KDRT, terus juga bisa kena banyak sekali kasus ya perselingkuhan kayak gitu. Makanya kita sebagai seorang muslimah ini harus bukan hanya kuat secara mental, bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga mentalnya, imannya, hatinya itu harus sekuat itu teman-teman ya. Karena Islam juga sudah semenjaga itu buat kita. Jadi marilah kita jaga diri kita jaga kenikmatan muslimah ini yang sudah Allah berikan kepada kita seperti itu. Oke, Kak Amin boleh lanjut lagi? Nih, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan auratnya atau perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi kalau misalnya kita mungkin pernah berpikir, siapa sih yang nyuruh manjangin kerudung sampai dada? Allah yang nyuruh, teman-teman. Dan kalau sudah Allah yang nyuruh itu kayaknya kita nggak bisa membantah ya, sami'na wa ata'na. Kalau Allah sudah menyuruh, memerintahkan sesuatu, itu artinya ada kebaikan di dalamnya, dan kalau kita melanggar berarti ada keburukan di dalamnya. Seperti itu teman-teman ya. Boleh next lagi Kak Min. Jadi gimana sih caranya menjadi muslimah yang pemberani, terus juga memiliki kecantikan inside and outside ya teman-teman ya. Boleh next lagi Kak Min. Nah, kenali dulu tantangannya ini ya di antara kita para kaum muslimah ya, kakak-kakak salihah semua. Yang pertama tuh biasa kita itu masih suka tergoda gitu sama baju-baju yang kurang bahan ya. Buat kita mungkin baru hijrah tuh rasanya ngelihat baju yang kurang bahan tuh kayak ih gemes banget gitu. Pengen make sebenarnya tapi nggak boleh gitu kan. Makanya cuman nanti di depan yang halal-halal aja ya kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya nih yang biasanya mungkin masih agak susah untuk dihindari ya, tren joget atau berani menampakkan aurat di sosial media. Karena kan sekarang ada tren TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, di mana tren tersebut menurut Reina pribadi itu sangat menjatuhkan harga diri seorang muslimah ya, teman-teman ya. Bahkan banyak yang sudah berhijab tapi pakaiannya ketat dan mereka berani buat joget-joget itu juga jangan sampai kita melakukan seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah bangga tubuhnya menjadi konsumsi publik. Ini juga merupakan hal yang harus kita hindari, kayak kita menjaga, kita dijaga banget nih sama Islam agar aurat kita, agar tubuh kita ini hanya dilihat sama orang-orang yang pantas dan berhak melihatnya aja gitu, bukan kita memamerkannya di publik, bukan kita memamerkannya di halayak umum gitu ya. Dan yang keempat nih, berani melakukan hal kurang beradab dan tidak memiliki rasa malu. Contohnya apa? Terkadang yang susah dari seorang wanita itu lisannya. Lisannya kakak-kakak dan Reina juga maksudnya secara pribadi
masih belajar perihal itu ya. Terkadang menjaga lisan ini, wah Masya Allah godaannya ya, godaan gibah, godaan julid ya, godaan apa nih, kadang ngomong kasar, kalau lagi emosi ya, itu wah Masya Allah godaannya luar biasa berat banget. Cuman kayak ya kita sebagai seorang muslimah lagi-lagi ingat bahwa perjuangan Rasulullah memuliakan kita sampai sejauh itu, sampai sejauh ini, dan masa kita menyia-nyiakan perjuangan Rasulullah, masa kita menyia-nyiakan bagaimana Islam telah memuliakan kita, kayak gitu. Dan yang kelima, ini juga yang masih susah dihindari ya terkadang ya, ikhtilat, bercampur baur dengan non-mahram tanpa ada kepentingan yang syar'i, tanpa ada urusan pekerjaan, tanpa ada urusan yang harus diurus tapi bercampur baur kayak gitu. Bukan juga di tempat umum gitu ya. Misalnya berdua-duaan atau ya pokoknya campur-campur antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada kepentingannya seperti itu. Itu juga harus kita hindari ya kakak-kakak salihah tantangan-tantangan seperti ini gitu. Boleh next Kak Min? Nah, ini sih buat yang para jomblo ya, mungkin kakak-kakak yang sudah berkeluarga, em, gimana ya, lebih ke jomblo sih seperti Reina yang masih jomblo ini ya, buat teman-teman yang masih jomblo, ini tuh sangat bahaya banget ya. Sebenarnya yang sudah menikah juga harusnya ini menjadi tameng ya, harusnya menjadi sebuah tameng yang harus diwaspadai ya. Gimana kakak-kakak semua pengen tahu sama godaan terbaru ini? Bagi yang pengen tahu boleh di komen dulu dong. Reina pengen tahu nih antusiasnya ini, pengen tahu nggak godaannya itu apa, yang ini tuh berat banget kadang kakak-kakak salihahku gitu kan. Terutama bagi teman-teman yang masih jomblo. Gimana? Pengen tahu? Oke, ya mau banget ya. Oke, Bismillah. Mari kita spill. Boleh Kak Min kita spill? Apa ya? Buaya Islami, kakak-kakakku sayang, ya ini harus kita waspadai ya, karena spesies terbaru dari buaya darat itu nggak hanya buaya darat aja, tapi banyak ternyata, salah satunya buaya Islami ya. Dan seremnya mereka ini mendekati korbannya itu berkedok agama, itu yang kadang membuat kita itu jadinya apa ya, mudah untuk terayu gitu kan, mudah untuk tertipu kayak gitu karena mereka membawa agama gitu kan. Terutama ukti-ukti yang masih jomblo ini, aduh tolong ya, tolong banget dijaga ya, karena biasa modus mereka itu assalamualaikum ukti kayak gitu kan. Ukti tinggal di mana gitu. Sangat ini ya teman-teman, sangat mengerikan gitu. Bahkan mereka juga berpenampilan tuh seakan paham agama, pesona ustadz muda yang gaul, yang taat. Padahal ya teman-teman ya, padahal itu semua hanya kedok dan hanya modus. Niatnya adalah untuk coba-coba berhasil nggak nih dapetin kita, berhasil nggak nih untuk ngedeketin kita kayak gitu ya. Berhati-hati teman-teman semua. Oke, boleh next Kak Min? Nah, jadi gimana sih caranya kita itu bisa istiqomah nih menjadi muslimah yang bukan hanya berani tapi juga memiliki kecantikan luar dan dalam. Oke, boleh lanjut Kak Min? Ya, rumusnya itu sebenarnya simple teman-teman ya. TBK ya, hasilnya adalah ridho Allah ya. Taat, bermanfaat, kejar akhirat, hasilnya ridho Allah. Contohnya seperti apa? Oke, boleh next Kak Min? Nah, yang pertama tentunya kita apalagi sebagai seorang muslimah harus mendekatkan diri kita kepada Allah, melibatkan Allah di segala urusan kita, menjadikan Allah itu adalah tujuan kita di semua hal yang pengen kita lakuin di saat pekerjaan kita, terus juga buat teman-teman yang mungkin kita semua sedang menuntut ilmu ya dan masih terus menuntut ilmu juga, tentu niatnya juga karena Allah, biar Allah mudahkan seperti itu. Dan sebagai seorang muslimah apa? Harus punya rasa malu ya, harus bisa menjaga diri dan kehormatan. Lagi-lagi Islam sudah memuliakan kita semulia itu, Islam sudah menjaga kita semenjaga itu, maka
tidak baik kalau misalnya kita tidak menjaga diri kita dengan sebaik mungkin, apalagi sampai nggak punya rasa malu ya teman-teman, karena rasa malu itu adalah mahkotanya perempuan. Kalau kita sebagai seorang perempuan udah nggak punya rasa malu itu kayak mahkotanya udah diinjek-injek banget. Seperti itu. Oke, boleh next Kak Min. Nah, kita juga harus istiqomah. Untuk apa? Untuk menjadi high value woman. High value woman itu seperti apa? Menjadi perempuan yang nggak baperan, yang nggak gampangan, dan bisa mengendalikan emosional. Walaupun kadang kendalanya adalah PMS ya kakak-kakak salihahku. Apalagi kalau lagi PMS itu bawaannya semua orang itu salah di mata kita. Semua orang salah, kita pengen marahin semua orang yang ada di dekat kita, rasanya kayak sensitif aja bawaannya ya kalau lagi PMS kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi makanya hadirnya Islam memuliakan seorang wanita dan seorang muslimah untuk menjaga diri, yaitu salah satunya untuk bisa mengendalikan emosional ya. Karena seorang muslimah yang bijaksana itu kita yang tidak gampangan marah, tidak baperan, tidak sensian, tapi bijaksana menanggapi apapun yang terjadi. Seperti itu ya. Oke, boleh next Kak Min. Nah, terus juga produktif, no mager club. Kita sebagai seorang muslimah harus terus berkarya, berprestasi, bermanfaat dalam hal-hal positif nih. Masya Allah, seperti Kak Ayung nih yang ada pada malam hari ini ya. Masya Allah, dengan karya-karyanya Kak Ayum, dengan buku-bukunya Kak Ayum, yang juga aku udah baca dan sangat-sangat memotivasi buat aku pribadi. Kak Ayum, makasih banyak. Seperti itu ya. Bahkan Kak Ayum juga bikin ini ya Kak, yang jurnal terima kasih itu Reina isi kayak bener-bener setiap hari tuh ngasih energi positif ya untuk journaling, berterima kasih kepada diri sendiri kayak gitu. Dan passion nih, harus cari tahu passion kita dan kembangkan menjadi hal yang positif dan bermanfaat. Nah, untuk bisa produktif dan juga tahu passion kita, lagi-lagi yang pertama kali adalah kita harus bisa kenal dulu sama diri kita. Kakak-kakak salihah, kita harus tahu dulu siapa sih diri kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, seperti itu. Jadi dari situ kita bisa tahu kita passionnya kemana dan bisa kita kembangkan ke hal yang produktif seperti itu. Oke, boleh lanjut Kak Min. Selanjutnya adalah percaya diri dan mandiri ya teman-teman ya. Mandiri di sini bukan berarti kita tidak boleh apa ya bergantung sama orang. Sebenarnya bukan nggak boleh. Sebenarnya bergantung boleh, tetapi ada batasannya. Jangan sampai ketergantungan kita sama manusia itu membuat kita lebih bergantung sama manusia daripada bergantung sama Allah. Karena yang pertama kali yang dijadikan sandaran, harapan, menjatuhkan kebergantungan itu adalah Allah gitu teman-teman. Makanya ada istilah independent woman, itu real banget ya. Independent woman di sini bergantungnya hanya kepada Allah. Itu keren banget ya. Dan juga kita itu harus bersyukur, no insecure, jangan kebanyakan ngeluh ya, karena kita kadang sebagai seorang perempuan ini susah banget buat nggak ngeluh. Kadang ada aja setiap hari dikeluh kesahkan. Sebenarnya nggak apa-apa yang ngeluh, asal ngeluhnya itu sama Allah aja, jangan ngeluh kita sama tetangga gitu ya, karena kalau sama orang takutnya kita yang dijulitin ya teman-teman ya, karena kebanyakan ngeluh gitu kakak-kakak ya. Kadang kita aja misalnya ngedenger teman kita suka ngeluh aja itu capek ya kadang nanggepinnya ya, kayak ih ngeluhnya udah gitu itu aja masalahnya, itu aja, kayak ya capek juga sih sebenarnya ya. Kayak gitu ya. Oke, boleh next Kak Min. Nah, gabung di circle positif yang bisa support kita untuk hijrah dan istiqomah ya, kakak-kakak salihah. Seperti pada malam hari ini, kita sharing di circle yang positif, kita menuntut ilmu, kita saling berbagi ya, Masya Allah. Dikala orang-orang mungkin lebih milih malam mingguan, nonton film, kayak gitu. Nongkrong-nongkrong gak jelas ya, tapi kita Masya Allah, Allah masih kasih hidayah, masih kasih kesempatan untuk bisa sharing, dan suasananya se-private ini benar-benar luar biasa banget, benar-benar nikmat banget teman-teman, alhamdulillah. Dan stop bergantung kepada selain Allah ya, karena kakak-kakakku semuanya, di saat kita bergantung kepada selain Allah itu, kita itu akan semakin lemah.
Di saat kita dikit-dikit bergantung sama manusia, dikit-dikit sama manusia, kita lupa ada Allah ya, Allah yang maha kuat, maha perkasa, maha segalanya, maha kuasa ya. Kita lupa, maka kita akan semakin lemah. Dan ingat, manusia bisa ninggalin kita kapan aja, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Kayak gitu. Oke, Kakak Min, boleh lanjut lagi. Nah, oke nih kayaknya sudah ya tadi Kakak Min. Boleh next lagi Kakak Min. Nah, emansipasi wanita. Nah, ini juga perlu teman-teman ya, karena kita sering banget denger ya kakak-kakak kayak wanita ngapain sih perlu apa ya istilahnya ya, sekolah tinggi-tinggi, berpendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kan juga di dapur, ujung-ujungnya kan juga ngurus anak ya. Padahal lagi-lagi wanita itu kan rahim kehidupan, membangun peradaban ya, dan sekolah pertama untuk anak-anaknya gitu. Jadi apa? Wanita juga perlu pendidikan, wanita juga berhak untuk berprestasi, untuk berkarya, seperti itu. Oleh karena itu ya teman-temanku, semuanya kakak-kakak salihahku, kita harus mendapatkan pasangan yang bisa support kita ya. Benar ya Kak Ayum ya, yang bisa support mimpi kita, karya kita, prestasi kita. Walaupun saat ini Reina masih jomblo, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita mah berharapnya dapat pasangan yang bisa support. Mohon doanya teman-teman ya. Dan teman-teman yang masih jomblo juga jangan bersedih. Kita berdoa bareng-bareng semoga dapat pasangan yang bisa support kita kayak gitu ya. Oke, boleh next Kak Min. Dan kodratnya wanita itu sebenarnya cuma 3M ya. Menstruasi, melahirkan, menyusui. Nah, ini tuh udah kayak kodrat gitu, teman-teman. Kalau misalnya ada yang bilang cewek itu harus masak terus, nyuci terus, nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu, cuman rumah tangga doang gitu. Itu salah banget. Karena urusan rumah tangga itu seharusnya dikerjakan bersama gitu, bukan hanya dilampiaskan atau dilimpahkan kepada muslimah saja, kepada seorang istri saja, seperti itu ya. Makanya kalau ada yang bilang kita urusannya nanti cuma di dapur doang, kita nggak boleh berkarya, kita nggak boleh berprestasi, ya salah mindsetnya kayak gitu ya. Oke, Kak Min boleh lanjut. Oke, lagi-lagi apabila kelak sudah menikah ya buat teman-temanku yang masih jomblo. Aduh, sebelumnya maaf ya ini Kak Ayum. Harusnya ya ini teman-teman udah pada menikah ya sepertinya ya Kak Ayum ya. Ini Reina bikin materinya buat yang masih jomblo ternyata ya. It's okay, Ya, aman-aman. Biar bisa untuk semuanya sih. oh Jadi bisa nggak ya Kak masalah untuk Ayum. pelajaran. Oke, It's okay, boleh. bismillah. Ya, jadi kelak sudah menikah ya buat teman-teman yang sudah, buat kakak-kakak yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ya, tentu kita nggak boleh nantinya hanya bergantung sama suami ya teman-teman, karena wanita itu juga harus mandiri. Karena apa? Kita nggak pernah tahu ya, nauzubillah min zalik, meningkatnya kasus KDRT, perceraian, terus kita prepare segala kemungkinan buruk yang terjadi ke depannya yang kita nggak pernah tahu. Makanya wanita itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Dan nggak ada ruginya untuk menjadi wanita karir, teman-teman yang punya karir, yang punya karya, selama suaminya ridho, ya kenapa enggak gitu ya. Jadi kita harus menjadi mandiri, teman-teman, seperti itu. Oke, Kak Min, boleh lanjut lagi? Nah, dari tadi kita ngomongin soal muslimah keren, contohnya seperti apa, dan sekarang mari kita bahas contoh nyatanya nih yang ada banget di zaman Rasulullah ya, seperti Ibunda Khadijah ya, udah kita tahu banget ceritanya beliau, Masya Allah ya, yang sosok wanita inspiratif, cerdas, pintar berbisnis juga, pokoknya benar-benar the real panutan banget Ibunda Khadijah. Dan juga gak kalah keren juga ya Bunda Aisyah, di mana Bunda Aisyah ini ulama terkemuka, perempuan dalam sejarah Islam yang cerdas dan juga telah meriwayatkan ribuan hadis Rasulullah. Jadi Masya Allah ya, kalau misalnya kita harus cari seorang panutan, kita harus cari seorang inspirasi, maka Bunda Khadijah dan Bunda Aisyah ini harusnya menjadi sosok-sosok wanita yang paling kita kagumin, sosok-sosok wanita yang harus kita contoh dari segi keberaniannya, akhlaknya, cantik luar dalamnya gitu, Masya Allah. Oke, boleh lanjut Kak Min? Dan ini juga ada nih fast track. Kalau Reina nyebutnya fast track ya, jalur cepet masuk surga. Dan ternyata muslimah itu punya fast tracknya. Muslimah itu bisa masuk dari pintu mana aja
kakak-kakak semua. Oke, Kak Min, boleh lanjut lagi. Nih, hadisnya ya, kakak-kakak solehah ya, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya, bagi yang sudah menikah, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Ya, Masya Allah, jadi wanita tuh udah punya privilege semulia itu ya, muslimah ya, hanya mengerjakan yang wajib menjaga dirinya dengan baik, taat sama suaminya, maka insya Allah surga itu pintunya terbuka. Dari pintu mana aja kita boleh masuk. Jadi kayak bismillah kakak-kakak kita semua semoga menjadi calon bidadari-bidadari surga. Amin ya. Oke, Kak Min boleh lanjut lagi. Dan ini quotes nih ya. Muslimah itu mahal, muslimah itu mulia, muslimah itu berharga. Oleh karena itu, jangan jadi murahan hanya karena mengikuti tren dan perkembangan zaman. Karena nggak semua tren itu bisa diikutin ya kakak-kakak solihah ya. Kita setuju, kita sepakat, Islam telah memuliakan kita. Rasulullah sudah mati-matian mengangkat derajatnya muslimah. Oleh karena itu kita harus terjaga, kita harus mahal, kita harus berharga. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah. Oke, boleh next Kak? Sepertinya sudah ya. Oke, syukron arigato kakak-kakak salihahku. Mohon maaf ya kalau tadi kebanyakan pembahasannya lebih ke kaum jomblo seperti Reina. Oke, Reina, kembalikan ke Kak Min. Oke, Kak Reina, terima kasih banyak atas pemateriannya malam hari ini. Pemateriannya sangat daging banget ya, Min Ai ngedengerinnya juga sangat insightful dan ngerasa energi positifnya itu sampai gitu sampai ke sini. Sangat positif sekali. Terima kasih. Semoga teman-teman juga mendengarkan, menyimaknya dengan baik dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, sebelum nanti kita ke tanya jawab, kita bakalan ke next pematerian dulu dari Kak Ayum. Mangga buat Kak Ayum, waktu dan layarnya Min Ai persilahkan. Oke, Masya Allah. Wah, keren sekali ya sama Kak Reina malam hari ini. Benar-benar sepositif vibe itu, keren sekali energinya juga nyetrum sampai sini ya, meskipun kita jauhan gitu. Maksudnya kayak kita hanya via online, tapi Masya Allah energinya Kak Reina benar-benar nyetrum ke sini dan Insya Allah nyebar ke teman-teman semuanya juga ya, energi positifnya, insight-insight positif yang dibagikan juga gitu kan. Dan ya aku bersyukur juga dan apa ya senang banget malam hari ini bisa kolaborasi untuk sharing dan bertukar insight di sini sama Kak Reina juga gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah berkenan untuk ikut membagikan beberapa hal baik ke teman-teman Kitok juga untuk malam hari ini gitu. Dan semoga silaturahmi kita tidak hanya berhenti di sini ke depannya. Semoga kita bisa kolaborasi-kolaborasi lainnya yang juga bisa memberikan banyak kebermanfaatan di luaran sana gitu ya. Oke, ini mungkin aku sedikit nambahin aja dari banyak hal yang sudah disampaikan Kak Reina tadi gitu ya dengan tema kita malam hari ini Let's Be Brave and Beauty Inside Outside. Jadi kenapa aku mengambil tema ini? Karena memang eh, sebenarnya aku melihat dari personalianya Kak Reina sendiri gitu loh. Aku ngelihatnya kan kayak Kak Arena ini sosok yang kayak independent woman, terus kayak kreatif banget, terus kayak kecantikannya tuh terpancar karena memang karya-karyanya juga, konten-kontennya yang aku ngerasa kayak ini sebuah privilege yang mana aku mengundang seseorang di sini untuk berbagi dan insya Allah temanya ini relate dengan personal beliau gitu loh, personalia beliau yang memang terlihat di sosial media baik itu gitu maksudnya kayak benar-benar seberani itu secantik itu luar dan dalam makanya kayak ini temanya kayaknya relate sekali sih kalau misal nanti teman-teman juga banyak berbagi dan mungkin ada yang ingin ditanyakan bagaimana caranya supaya bisa sepercaya itu sih seberani itu untuk membuat atau membuat konten atau bisa berbagi sesuatu keluar kayak kemarin kan aku ngeliat juga kayaknya Kak Rena habis ada kegiatan outing gitu ya maksudnya sama ngajakin teman-teman kayak apa trip gitu kan kan itu kayak ih Masya Allah sekali gitu ada
sesuatu gerakan yang dibikin sama Kak Rena untuk bisa mengajak teman-teman muslimah untuk outing bareng dengan hal-hal yang positif seperti itu kan. Jadi kayak, ih keren untuk seorang perempuan memiliki ide dan gerakan seperti itu tuh kan luar biasa sekali gitu. Dan barangkali hal itu nanti bisa menjadi inspirasi atau mungkin apa ya semangat baru buat teman-teman di bidangnya masing-masing nantinya untuk bisa apa ya istilahnya memberikan mengangkat keberaniannya kita gitu. Karena kan seringkali kita sebagai perempuan itu kayak kita tuh pengen kayak gini tapi kita terbatas karena yang pertama ya dari segi genre juga apa kok genre sih? Maksudnya dari segi eh kita karena kita sebagai seorang wanita gitu loh. Jadi kayak banyak takutnya, banyak khawatirnya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi karena aku ngelihat Kak Reina gitu kan kayak sosoknya Masya Allah sekali bisa menyampaikan banyak hal, menciptakan ide-ide atau mungkin kegiatan-kegiatan positif yang mungkin itu bisa mengangkat semangat teman-teman juga untuk menciptakan sebuah gerakan atau minimal untuk dirinya sendiri setiap hari itu menjadi berani dalam mengambil keputusan, dalam melangkahkan kakinya atau mungkin untuk melangkahkan kehidupan ke depannya setelah kemarin mungkin habis patah hati atau mungkin habis mendapatkan sebuah kesulitan, kerugian dan lain sebagainya itu kan kita membutuhkan sebuah apa ya istilahnya gerakan atau semangat dalam diri kita sendiri atau motivasi minimal untuk bisa memberanikan diri melakukan hal tersebut gitu di setelah kita mendapatkan sebuah kesulitan kemarin gitu dan cantiknya kita itu kan memang seringkali ya kalau laki-laki yang melihat itu kan laki-laki makhluk visual ya pasti melihat kita tuh literally dari awal ya pasti dari fisiknya dulu dari outside-nya dulu tapi kan itu nggak bisa bertahan lama gitu seseorang itu bisa terlihat cantik kalau memang dari karakternya, dari kebaikannya, dari keimanannya, dari bagaimana dia melihat sesuatu gitu kan. Jadi dan aku melihat sosok Kak Reina ini barangkali memang kecantikannya terpancar karena dari keberaniannya juga gitu. Sehingga itulah yang akhirnya aku mengangkat tema ini gitu. Dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang hadir malam hari ini bahwa bagaimanapun kondisi kita itu kita bisa terlihat cantik dengan apapun yang kita miliki gitu, dengan segala hal yang kita punya dan seperti yang Kak Rena bilang bahwa memang Allah itu menciptakan kita sebagai perempuan dengan segala privilege, dengan segala kebaikan yang memang sama Allah itu udah disediain. Sebenarnya kita udah diciptakan dengan seindah mungkin. Setiap perempuan itu indah dan perempuan itu memang menyukai keindahan gitu. Jadi nggak perlu insecure dengan apapun, apalagi secara physically ya. Maksudnya kita ketika kita melihat orang lain ada yang terlihat lebih cantik atau mungkin lebih menarik atau apapun itu, sesekali kita terpikir bahwa kok aku nggak secantik dia ya gitu, it's okay. Tapi kalau misal pikiran itu sampai mengganggu kita banget, sampai bikin kita ngerasa kayak kayaknya aku nggak pantas deh buat disayangin atau dimilikin orang lain atau mungkin disukai sama siapapun karena aku ini secara fisik kayaknya bentuknya kayak gini nggak semenarik yang lain dan lain sebagainya atau mungkin dari segi prestasi kok kayaknya aku nggak apa ya nggak sekeren dia ya kok aku kayaknya nggak bisa yang gimana-gimana jadi perasaan insecure itu tadi yang seperti disampaikan Kak Rena kalau mungkin kita baru merasakannya sesekali dan itu cukup apa ya cuma sebagai reminding kita aja itu nggak apa-apa tapi kalau misal si insecure itu sampai mengganggu kita kemudian sampai membuat kita merendahkan diri kita sendiri nah itu yang nggak boleh gitu kenapa karena ya Allah itu sudah menciptakan kita dengan sangat indah dengan sangat sempurna dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Jadi nggak perlu ada sedikit pun atau satu hal pun yang bisa kita insecurein sebenarnya pada akhirnya. Karena Allah menciptakan kita dengan sangat mulia, dengan sangat baik, bahkan keberanian pun itu sebenarnya sama Allah udah ditanamkan di dalam diri kita gitu. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya sebagai perempuan memiliki keberanian, memiliki kekuatan, Gitu. memiliki kepercayaan diri yang cukup besar karena kita terlalu fokus melihat kehidupan orang lain. Kita terlalu fokus melihat pencapaian-pencapaian orang lain. Kita fokus melihat bentukan hidup orang lain, bentukan fisik orang lain, bentukan apa ya, pencapaian orang lain sehingga ya kita nggak menyadari bahwa ternyata kita sebenarnya punya keberanian yang cukup. Kita memiliki keindahan yang luar biasa dari dalam diri kita. Dan tugas kita sekarang ya kita menggali, kita menotis kembali, kita memanggil kembali keberanian, kecantikan, dan segala hal baik yang memang sudah Allah titipkan sebenarnya sama kita gitu. Jadi itulah kenapa aku bawa tema ini supaya teman-teman bisa apa ya kita sama-sama belajar dari salah satu contoh teman kita gitu ya Kak Rena secara personalia menunjukkan keberanian dan kecantikannya itu melalui sebuah apa ya ya apa yang dia miliki literally apa yang memang dia miliki itu yang menunjukkan bahwa memang ya dia cantik dengan apa yang dia miliki gitu loh dan kita pun juga
akan ada di momentum itu juga gitu. Setiap dari kita tuh memiliki momentum itu semua gitu. Kita cantik dengan apa yang kita miliki, kita cantik dengan kepercayaan diri kita cantik dengan keberanian dan kekuatan hati yang kita miliki gitu. Next Min Ai. Oke, nah berani menurut Islam sendiri itu adalah syaja'ah. Merupakan salah satu akhlak terpuji loh. Jadi ketika kita memutuskan untuk berani, berani itu kan artinya ketika ada sesuatu hal yang kita takutkan, sesuatu hal yang kita khawatirkan, kita cemaskan, itu kita berusaha untuk oke, aku takut dengan ini, aku cemas dengan hal ini, it's okay, aku terima. Kemudian kita berani melampauinya, kita bisa melampaui perasaan itu. Itu konsep dari makna berani. Jadi ketika kita bisa melampaui sesuatu hal yang membuat kita takut, membuat kita overthinking, membuat kita cemas, kita khawatirin, kemudian kita bisa melalui itu, nah itu artinya kita sudah di tahap berani gitu. Kalau orang takut kan ketika ada triggering atau sesuatu hal yang bikin kita takut untuk melangkah, kita memilih untuk mundur. Tapi ketika kita ada sesuatu hal, ada objek, keadaan, kenyataan yang membuat kita takut, tapi kita berani mencoba untuk menghadapinya, kita terabas aja, itu artinya kita sudah berani. Dan ternyata itu adalah salah satu akhlak terpuji yang memang sama Allah itu memang sudah ada dan sudah dimiliki oleh kita semua gitu. Makanya aku bilang keberanian kita itu sebenarnya sudah Allah siapkan ke diri kita semua gitu. Maka dari itu, kenapa Allah itu menitipkan sebuah ujian, menitipkan sebuah kesulitan sama kita ya karena Allah itu sudah tahu kalau kita tuh sebenarnya punya keberanian untuk menyelesaikan itu. Allah tahu kita punya kemampuan untuk melalui itu semua gitu. Cuma kadang memang kitanya aja yang nggak sadar, kitanya aja yang nggak ngeh bahwa kita tuh punya kehebatan sekuat itu kok gitu loh. Karena Allah nggak mungkin ngasih apa ya istilahnya ngasih kesulitan, ngasih sesuatu hal yang bikin kita was-was, yang bikin kita takut, tanpa memberikan keberanian atau kebaikan di balik itu semua itu nggak mungkin. Udah ada di Al-Qur'an, Allah tuh kalau ngasih kesulitan setelahnya pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra sama Allah sudah diulangi sampai 2 kali untuk benar-benar ngeyakinin kita nih. Kamu harus percaya kalau habis kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalau ada yang bikin kamu takut itu pasti ada yang bikin kamu berani gitu. Kayak Allah tuh udah berulang kali ngomong kayak gitu ke kita dan itu merupakan akhlak terpuji. Jadi teman-teman cuma perlu switch mindsetnya bahwa ketika ada sesuatu hal yang bikin takut, artinya Allah sudah menyiapkan keberanian di situ. Ada kemampuan dalam diri kita yang akan membawa kita untuk mampu melewati ini semua gitu. Kita cukup perlu meyakini itu aja sebenarnya. Nanti untuk perkara caranya gimana, prosesnya kayak apa, terus nanti bakalan seperti apa dan segala kekhawatiran itu urusan nanti. Yang penting ketika teman-teman ngerasa takut, ngerasa ini bisa nggak ya, aku sanggup nggak ya melalui ini terus ini bakalan lancar nggak ya, berhasil nggak ya. Dari itu semua, ketika kita sudah ada pikiran seperti itu, tugas kita hanya cukup jalani dulu aja. Jalani aja. Nanti kita akan pelan-pelan Allah bimbing untuk menemukan keberanian kita gitu. Karena memang itu udah Allah tanamkan sebenarnya ke dalam diri kita dan itu merupakan salah satu akhlak terpuji gitu. Dan sifat ini didasarkan pada kebenaran dan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jadi setelah kita mencoba untuk udah jalani aja dulu gitu. Setelah dijalani nanti pelan-pelan itu sama Allah itu kayak kita dituntun untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijaksana. Kita akan dituntun untuk memilih hal-hal yang resikonya itu minim. Karena setiap apapun keputusan itu kan pasti membawa resiko. Setiap apapun yang kita pilih itu pasti akan ada apa ya? Pasti kita akan mendapatkan resikonya gitu. Tapi setidaknya ketika kita sudah berani melangkah, Allah akan menuntun kita untuk memutuskan resiko yang paling kita sanggup untuk menghadapinya gitu. Apalagi ketika kita berusaha untuk menghadapinya, berani untuk melangkahkan kaki, itu kita pegangan teguh sama Allah. Kita minta petunjuknya Allah, kita selalu berdoa sama Allah, kita selalu istikharah, kita nggak ngasih jarak sedikit pun antara kita sama Allah gitu. Kita benar-benar bergantung penuh sama Allah. Di momentum itulah yang akhirnya akan membawa kita pada titik di mana ya udah semuanya ini Allah aja yang ngebawa aku untuk ngambil keputusan apapun, Allah aja yang membawa hidupku kayak gimana, atur aja sama Allah gitu. Di titik berserah itulah yang akan membawa kita pada kondisi akhirnya ya keberanian itu muncul sendiri gitu. Dan itu tanpa harus kita paksain kayak aku berani. Nggak harus kayak gitu banget kok. Allah itu benar-benar udah kebantu kita banget, kita cukup beriman, kita cukup bertahan, kita cukup melanjutkan hidup. Enough. Selebihnya tuh segala sesuatunya tuh benar-benaran Allah yang benerin, Allah yang ngangkatin, Allah yang nunjukin, Allah yang ngebawain semuanya tuh udah
Allah semua yang ngurus gitu. Kita cukup disuruh beribadah dan percaya penuh sama Allah. Itu aja gitu. Maka dari itu, ketika teman-teman sedang merasa apa ya, maksudnya kayak ada keraguan, ada kekhawatiran, kita ingat lagi seperti yang disampaikan Kak Rena bahwa kita sebagai perempuan kita sangat dimuliakan. Dengan kemuliaan itulah juga Allah nggak akan membiarkan kita bingung sendirian, hilang arah dan nggak tahu mau ngapain, terus takut dengan sendirinya. Akhirnya kita nggak ngambil keputusan apapun, nggak berani melangkahkan kaki apapun, itu nggak mungkin. Karena kita aja Allah takdirkan untuk menjadi perempuan, itu kita sudah mendapatkan privilege, kemudian Allah juga menitipkan kekuatan dan keberanian pada kita. Artinya dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah pun sudah menyiapkan amunisi-amunisi buat kita sebenarnya gitu. Tinggal kitanya aja mau menyadari nggak, mau memanggil kembali nggak amunisi-amunisi itu. Gitu. Next, Minai. Nah, ciri-ciri keberanian yang harus dimiliki oleh perempuan. Ini juga sebagai reminder buat aku pribadi ya, karena keberanian sendiri itu untuk menjadi perempuan yang berani, perempuan yang independen, perempuan yang memang mampu mengambil langkah besar gitu ya, mengambil keputusan yang besar itu dilatih. Jadi nggak ada yang keberanian itu ujuk-ujuk gitu. Kayak misal awalnya seseorang takut sama balon gitu ya. Kemudian nggak mungkin dia ngelihat balon sekali terus langsung, oh aku udah berani nih pegang balon. Itu nggak mungkin. Pasti dia harus mengalami beberapa terapi untuk pada akhirnya dia nggak takut lagi sama balon. Kayak pertama kali dia ketemu dulu, lihat dulu, nggak usah megang gitu. Terus nanti pertemuan kedua dia baru megang, pertemuan ketiga nanti baru tahu megang dan balonnya diletusin terus kemudian dia nggak takut. Jadi memang berproses gitu kan. Pun dengan keberanian kita yang awalnya mungkin kita nggak berani untuk membuat langkah besar gitu, langkah yang besar. Ya kita pelan-pelan juga menuju ke sana gitu. Yang penting dalam proses pengambilan diri kita untuk menuju lebih berani itu kita memiliki beberapa karakter ini. Yang pertama adalah menerima sisi rentan diri. Setiap dari kita tuh pasti ada titik lemah, memiliki kekurangan, terus kayak ya ada minusnya itu pasti, nggak ada manusia yang sempurna gitu. Yang penting kita menyadari bahwa kita memiliki kelemahan itu, kita memiliki kekurangan itu, kemudian kita terima. Oke, aku memiliki kekurangan, misal nih kekuranganku tuh aku orangnya ceroboh, aku orangnya minderan gitu. Kalau ketemu sama orang itu kayak ya minder aja takut mau ngobrol duluan atau kayak gimana. It's okay gitu, nggak apa-apa. Setiap dari kita ada momen, ada sisi seperti itunya dan nggak apa-apa. Kita cukup menerima saja gitu. Jangan denial, jangan apa ya mengabaikannya juga seakan-akan kita oh nggak terus ditutupin gitu kayak nggak mau ngakuin bahwa ternyata itu aku punya karakter ini yang memang itu sebenarnya adalah kekuranganku gitu. Kita cukup menerima saja bahwa memang aku orangnya seperti ini gitu dan one day aku akan berproses untuk lebih baik dari karakterku ini gitu. Aku akan memperbaiki diriku untuk dari sisi ini gitu. Ketika kita sudah berhasil menerima sisi rentan kita, sisi rapuh kita, oh aku habis disakitin, aku masih punya trauma, aku masih punya rasa sakit gitu. Kita menyadari hal itu dan kita terima, itu kita sudah satu langkah untuk menuju kondisi yang lebih baik gitu, menjadi pribadi yang lebih baik. Nggak usah buru-buru langsung kayak aku harus apa namanya, oh aku udah nggak apa-apa ini aku udah sehat, udah sembuh gitu. Atau mungkin ngerasa, oh aku udah berani nih buat cari pengganti lagi gitu ya, cari pasangan lagi dan lain sebagainya. Jangan gitu. Kalau memang dirasa masih nggak baik-baik aja, it's okay. Kita akui dulu aja, kita terima seperti itu gitu. Karena ketika kita sudah menerima diri kita yang seperti itu, ketika itu juga nanti kita menyadari bahwa ternyata masih ada yang perlu diperbaiki, masih perlu banyak belajar, dan di momentum itulah kita akan memiliki banyak langkah-langkah berani yang bisa kita ambil gitu. Kemudian menghargai diri sendiri. Yang seperti tadi disampaikan Kak Rena ya, bahwa perempuan itu memang sedijaga itu sama Allah gitu loh. Kalau memang Allah aja udah sengejaga itu ke kita gitu. Masa kita mau serta-merta mengumbar dan mengizinkan orang lain untuk merendahkan kita gitu. Jadi ketika kita sudah dirasa memang apa ya, Allah sudah menjaga kita, Rasulullah sudah membuat kita seindah dan semulia itu, kemudian dengan entengnya kita malah merendahkan diri kita sendiri, merendahkan harga diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang Allah larang, dengan melakukan hal-hal yang memang nggak boleh sama Rasul juga gitu, nggak diajarin sama Rasul, atau mungkin bahkan kita mempermalukan diri kita dengan
hal-hal yang nggak baik gitu, jangan juga gitu. Karena semakin kita menunjukkan kerendahan diri kita, maksudnya semakin kita nggak menghargai diri kita, semakin juga kita sulit untuk menghargai orang lain, semakin sulit juga kita akan menemukan keberanian dan kekuatan dalam diri kita. Karena sesungguhnya kekuatan diri kita paling besar itu adalah ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri. Menghargai dalam bentuk apapun, dari segi penampilan maupun dari segi inner kita gitu. Salah satu contoh untuk menghargai diri sendiri adalah ya ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak pantas, kita cut off. Ketika ada orang yang tidak menghargai kita, tidak apa ya istilahnya, memperlakukan kita dengan seenaknya, kita hindari, kita tinggalkan gitu. Itu juga salah satu bentuk cara menghargai diri kita. Dan di luar dari perlakuan orang lain, ya kita pun harus memperlakukan diri kita dengan sebaik mungkin. Kita menjaga tubuh kita menutup diri kita, aurat kita, kemudian cara ngobrol kita, sikap kita sehari-hari ke orang lain, cara apa ya istilahnya, berkomunikasi kita, lingkungan kita dan lain sebagainya. Ketika kita sudah berada di kondisi yang sebaik itu, ya insya Allah kita akan memiliki kekuatan untuk tahu gitu batasan mana yang bisa kita tempuh atau mungkin keberanian langkah apa yang bisa kita ambil, kita akan tahu setelah kita bisa menentukan batasan ketika seseorang itu harus menghargai kita gitu. Orang lain akan menghargai kita kalau kita berhasil menghargai diri kita sendiri. Jangan pernah berharap orang lain mau atau bisa menghargai kita kalau kita tuh nggak bisa menghargai diri kita sendiri. Gitu. Kemudian bijaksana menyikapi kegagalan. Nggak ada satu orang pun di dunia ini hidup tanpa kegagalan. Nggak ada. Semua orang itu berpotensi dan selalu Allah kasih kegagalan. Dan nggak mungkin satu apa ya maksudnya semua orang di dunia ini nggak mungkin gagalnya cuma satu kali, itu nggak mungkin. Jadi setiap dari kita tuh pasti ada gagal berulang kali, ada gagal di usia segini 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 dengan cerita kegagalannya masing-masing. Jadi nggak ada yang bebas dari kegagalan gitu. Jangan dikira orang sehebat siapapun gitu kayak oh dia bisa besar sebesar itu ya, dia enak bisa langsung berhasil kayak gini, dia enak dapat jodoh langsung nikah nggak pakai acara gagal nikah dulu, gagal lamaran dulu dan sebagainya. No, setiap orang punya cerita kegagalannya masing-masing dan konteksnya nggak hanya tentang percintaan. Ada yang konteksnya gagal dalam segi usaha, konteks dalam bahkan gagal dalam rumah tangga, gagal dalam bisnis, gagal dalam jodoh juga. Apapun itu setiap dari kita nggak ada yang bebas dari kegagalan. Karena apa? Konsepnya kegagalan itu adalah caranya Allah untuk memperbesar kapasitas kita gitu. Semakin sering kita gagal sama Allah itu kayak Allah itu pengen ngebentuk kita untuk semakin diperbesar kapasitas kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar datang lagi gitu. Jadi nggak ada yang gagal dan setiap kegagalan itu selalu membawa kebaikan. Setiap kegagalan itu selalu membawa potensi untuk memperbesar kapasitas kita. Kuncinya di situ. Maka ketika kita menghadapi kegagalan, ya kita memang harus memproses setiap kekecewaan, kesedihan, kemarahan juga mungkin. It's okay, nggak apa-apa. Ya itu wajar karena memang kita manusia gitu. Cuma bukan berarti kita terpuruk kemudian mengizinkan kegagalan itu mengambil alih hidup kita sehingga seakan-akan ya hidup kita udah gagal aja semuanya. Padahal yang gagal itu hanya satu part dalam hidup kita sebenarnya, bukan literally yang seutuhnya hidup kita semua gitu, enggak gitu. Jadi cukup kita sikapi dengan bijaksana, kita akui setiap emosi yang ada, kemudian ya kita pahami bahwa memang ini adalah cara Allah untuk mengamankan kita, untuk melindungi kita dari sesuatu hal yang kita nggak tahu gitu. Jadi pasti ada kebaikan dan ada alasannya kenapa Allah bikin kita itu gagal dalam hal ini gitu. Kita cukup berpikir seperti itu aja sebenarnya ketika menghadapi kegagalan. Kayak mikir bahwa ini gagal lagi ini kenapa ya gitu. Dan jawaban itu akan kita dapatkan ketika kita sudah berhasil menerima kegagalannya. Kalau kita masih nggak terima sama kegagalannya, masih protes sama Allah, masih bertanya-tanya kenapa, 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 selama itu juga kita nggak akan tahu jawabannya itu apa gitu. Tapi selama kita mau menerimanya, kita kayak ya udahlah, legowo dengan kegagalan ini. Pelan-pelan nanti Allah akan nunjukin, oh ternyata alasannya gagal ini ternyata karena ini ya, karena memang Allah itu pengen ini dalam hidupku. Dan itu tuh hampir sebagian teman-teman yang komen di konten-kontenku tuh ngasih testimoni itu semua gitu. Kayak mereka tuh, oh ternyata kemarin aku gagal CPNS ini karena memang Allah tuh pengen ngasih aku kerjaan ini gitu. Ternyata aku kemarin gagal nikah sama ini tuh karena memang ternyata Allah mau mempertemukan aku sama jodohku yang sekarang gitu. Jadi semuanya tuh bener-bener fun fact semua gitu. Dan dari situ aku mikir bahwa memang ya itu bukan cuma serta-merta omongan belaka atau bualan belaka, tapi memang ya Allah nunjukin seperti itu ke kehidupan kita semua gitu. Tinggal kitanya aja mau bersabar untuk ketemu jawaban dari kegagalan itu atau enggak gitu.
Kemudian berempati. Setiap dari kita, terutama perempuan ya kan, karena perempuan itu utamanya itu kan perasaan. Dan karena kita utama perasaan, memang ya harusnya kita lebih besar rasa empatinya kepada sesama gitu. Dan ketika kita sudah memiliki empati yang cukup tinggi kepada orang-orang terdekat kita, kepada lingkungan kita, teman-teman kita, maka potensi kita untuk berbuat baik, memiliki berbuat kebenaran dan memiliki sebuah kekuatan itu juga lebih besar gitu. Karena kita tahu nih di sekitaran kita sedang membutuhkan apa. Kepedulian kita itu ada dan dari rasa peduli itulah yang akhirnya membawa kita pada titik berani untuk mengambil sesuatu gitu. Jujur pada diri sendiri dan orang lain. Ini yang kadang kita tuh nggak sadar ya kalau ternyata sebenarnya kita tuh banyak bohongnya sama diri kita sendiri. Sosokan kuat kayak udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya ya kenapa-kenapa. Sebenarnya ya masih sakit, masih sedih, masih nggak mau terima dan lain sebagainya gitu. Seakan-akan kayak ya udah nggak apa-apa gitu. No, kita mulai sekarang coba bareng-bareng belajar untuk menyadari bahwa ya memang rasanya sedang nggak nyaman, sedang sedih, sedang nggak kuat, pengen istirahat dulu gitu dan itu nggak apa-apa kok gitu. Dan jujur ke orang lain juga penting ya. Maksudnya kayak ketika kita berhadapan dengan siapapun, kita ya harus menjadi manusia jujur. Karena kejujuran itu pasti membawa kebaikan. Dan ketika kita mengambil langkah jujur, ya secara tidak langsung kita juga sedang menguji keberanian diri kita gitu. Karena kan pasti kita akan berada di momentum yang dimana kita kayak pengen bohong ke siapapun. Maksudnya kayak ada sesuatu yang pengen kita sembunyikan, pengen kita bohongkan dulu gitu demi kebaikan bersama dan lain sebagainya mungkin ya. Mungkin untuk beberapa hal itu bisa diperlakukan seperti itu. Tapi lebih banyak hal itu harus dikatakan dengan jujur gitu. Karena pada akhirnya kejujuran yang akan membawa kita pada keberanian dan kebaikan. Mau mengambil resiko yang diperhitungkan. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya bahwa setiap keputusan itu pasti membawa resikonya masing-masing. Tinggal kitanya aja mau ngambil resiko yang mana gitu. Dan kalau kita sama Allah, kita ngambil keputusannya sama Allah, Allah pasti menuntun kita untuk menuju pada resiko yang bisa kita perhitungkan, pada risiko yang bisa kita hadapi gitu. Karena nggak mungkin setiap pilihan nggak ada resikonya itu nggak mungkin. Apapun itu pasti ada resikonya dan kalau kita sama Allah gitu nggak jauh-jauh sama Allah pasti ya kita akan menuju ke pengambilan resiko yang paling mudah gitu yang paling kita sanggup menerimanya dan yang terakhir mampu mengambil pelajaran di setiap perjalanan hidup nggak ada satupun kejadian dalam hidup ini tuh yang nggak ada hikmahnya nggak ada kebaikannya nggak ada apa ya nggak ada pelajarannya tuh nggak mungkin. Setiap apapun yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita itu pasti ada pelajarannya, ada hikmahnya, ada kebaikannya. Bahkan daun jatuh pun itu jatuh dari apa rantingnya itu ada hikmahnya ya karena untuk menumbuhkan daun yang lain, menumbuhkan bunganya pada akhirnya nanti gitu. Perkara sekecil itu aja tuh sama Allah diperhitungkan dan memang sudah Allah siapkan hikmahnya gitu loh. Allah siapkan kebaikannya apalagi hidup kita gitu loh. Apalagi perjalanan kita sejauh ini pasti ya pasti sama Allah lebih banyak hal baiknya juga gitu dan pasti ada kebaikan, ada hikmahnya juga. Tinggal kitanya aja mau sabar enggak gitu. Karena daun-daun yang rontok itu kayak di musim gugur atau apa gitu ya. Itu kan juga berproses untuk sampai akhirnya dia mulai berbunga, sampai akhirnya dia tumbuh daun baru itu kan juga mengambil proses, nggak langsung tiba-tiba hari ini gugur terus besoknya langsung tumbuh lagi daun baru itu kan enggak. Tapi membutuhkan proses beberapa minggu bahkan beberapa bulan sampai akhirnya muncul daun baru atau mungkin berbunga gitu kan. Ya sama halnya dengan kita pun gitu. Allah ngasih kita sesuatu hal dalam hidup ini dengan segala rasa nggak enaknya sekarang kita rasakan, ya karena memang ada kebaikan dan kebaikannya itu berproses nanti. Pada akhirnya akan kita petik juga, akan kita lihat gitu. Oh ternyata ini tuh hal baik yang Allah kasih. Oh ini tuh ternyata hikmah yang mau Allah siapkan selama ini gitu. Next Min Ai. Dalam perjalanan sejarah, perempuan solihah telah memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan nilai-nilai agama dan kebudayaan. Jadi memang karena kita sudah mendapatkan privilege terlahir sebagai perempuan dan seperti yang Kak Rena bilang juga kita tuh sebagai madrasah ya dan sumber peradaban kita tuh adalah literally sosok yang memang menciptakan peradaban gitu. Karena anak keturunan penerus itu kan lahirnya dari kita gitu, baik buruknya. Dan ini memang nggak bisa dihindari ya, meskipun tanggung jawab seorang anak itu di orang tua, maksudnya kayak baik mama atau papanya, tapi yang mengambil peran penting dalam bentuk karakter dan
apa ya istilahnya, terutama bentuk karakter seorang anak, keimanan seorang anak itu memang yang paling besar perannya itu dari ibunya, dan itu nggak bisa dipungkiri dari hal apapun. Maka dari itu ketika kita sekarang menjadi seorang perempuan ya kita harus memaksimalkan potensi dalam diri kita untuk menciptakan generasi-generasi yang sebaik mungkin gitu. Jadi kita memang diberikan privilege besar dan kita memang menjadi apa ya maksudnya kayak enaklah sesederhana itu tugas kita sebenarnya kayak cuma hamil, menyusui, menstruasi gitu ya. Tapi di luaran itu tugas kita tuh lebih besar karena kita menciptakan generasi gitu dan itu udah dari dulu gitu. Memang bentukan dari dulu seperti itu ditambah sekarang di era modern itu terus berkembang dan kita lebih kompleks tantangannya. Makanya kenapa perempuan itu malah sebenarnya jauh lebih tanpa menghindarkan gender lainnya, tanpa mengesampingkan gender lainnya, tapi memang perempuan ini dewasa ini dan di era modern ini itu tantangannya lebih besar gitu. Untuk menjadi seorang perempuan sendiri aja kita secara personal kita sebagai perempuan aja sudah seberat itu gitu tantangannya. Apalagi untuk menghadapi dunia yang sekarang gitu dengan segala huru-haranya yang tadi disampaikan oleh Kak Reina juga, ya kita dituntut untuk bisa lebih mandiri, bisa secure dengan diri kita secara materi juga gitu kan, secara pemikiran dan lain sebagainya, terutama keimanan juga. Agar ya nanti apapun yang terjadi dengan kehidupan setelah menikah ya kita tetap apa ya, berdaya kemudian bisa berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa mengesampingkan rumah tangga kita atau mungkin tanpa mengesampingkan pasangan kita dan lain sebagainya gitu. Jadi memang perempuan itu seindah itu, semulia itu, tapi juga sehebat itu gitu loh. Masya Allahnya gitu kan. Makanya ya kita harus bangga untuk menjadi seorang perempuan. Makanya jadi nggak ada satu hal pun yang bisa bikin kita insecure, terutama pada sesama perempuan ya. Karena memang seringkali kita merasa insecure itu kan dengan sesama perempuan, dengan entah itu dari fisik, kerjaan, kecuali kita insecure dari segi keimanan. Nah, itu boleh sekali. Maksudnya kayak, ya Allah kok ngelihat dia itu apa ya ibadahnya segencar itu, kemudian kok dia hafalannya sampai setinggi itu, kemudian dia kok bisa sholat sunahnya sekencang itu. Kita insecure untuk hal itu tuh sangat boleh sekali gitu, karena itu bisa memotivasi kita. Pun sebenarnya insecure dengan hal-hal duniawi, kalau itu bisa membuat kita termotivasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai insecure itu menurunkan kualitas diri kita, terus malah bikin kita nyalahin diri sendiri, bikin kita minder dan lain sebagainya, itu yang nggak boleh gitu. Jadi insecure apapun selama itu membawa kita pada motivasi untuk menggerakkan diri menjadi lebih baik, itu nggak apa-apa. Kuncinya di sana sebenarnya. Next, Min Ai. Oke, sekarang gimana caranya supaya kita bisa menjadi beauty inner dan outer gitu ya? Next, tadi sudah sedikit disampaikan Kak Rena bahwa untuk menjadi cantik itu memang ya kita harus menutup secara physically gitu ya, menjaga menjaga aurat kita dari segi penampilan, kemudian menjaga pikiran kita, menjaga tingkah laku, pola, kemudian apa cara berucap kita, lingkungan kita dan lain sebagainya gitu. Dan itu semua akan keluar ketika kita memang dari dalamnya itu kita cantikin dulu gitu. Cantik dari dalam itu aku yakin teman-teman juga mungkin sudah banyak yang berusaha untuk melakukannya ya. Yang pertama, kita cukup berpegang teguh pada dua hal. Yang pertama mindset, yang kedua adalah hati. Kita cukup ngulik dua hal ini aja dalam diri kita dan insya Allah semuanya itu akan terpancar dengan sendirinya. Dan mungkin salah satunya contoh dari Kak Rena ini, Kak Rena mungkin sudah mempraktekkan beberapa hal ini gitu. Kayak misal suka membaca buku, kemudian mungkin sometimes suka dengerin podcast atau nyimak YouTube yang tentang motivasi-motivasi atau mungkin menyimak dan menghadiri kajian gitu. Karena seseorang yang apa ya, kelihatan seseorang, bahkan teman-teman sendiri ya yang hadir di malam hari ini, kalau dia itu suka mengisi pikirannya, suka mengisi amunisi apa ya, maksudnya kayak mindsetnya, itu yang keluar dari dalam dirinya itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang apa ya istilahnya kayak menginspirasi atau mungkin ada kalimat-kalimat baik yang akhirnya bikin lawan bicaranya jadi mikir kayak oh iya iya oh iya oh iya gitu gitu. Jadi salah satu cara kita untuk bisa attract orang lain, bisa membuat orang lain nyaman sama kita dan membuat kita terlihat cantik secara pemikiran ya dengan perbanyak baca buku, lihat YouTube atau podcast yang mungkin itu bisa menambah apa ya istilahnya menambah pengetahuan kita juga atau bahkan dengerin kajian gitu. Karena dengan kita mengisi otak kita secara nggak langsung itu yang akan menambah kita untuk berinteraksi kepada orang lain itu akan menjadikan karakter kita seperti itu gitu. Kalau orang yang jarang mengupgrade ilmunya,
dia pasti kayak ya nggak banyak yang bisa dia bahas gitu, nggak akan banyak yang biasa bisa dia katakan, dan itu mengurangi nilai kita sebagai seorang perempuan gitu. Karena semakin banyak kita keluar, apa yang kita sampaikan, yang kita keluarkan itu ya harus banyak yang kita masukkan juga ke dalam otak kita gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman di sini kalau memang nggak suka baca, minimal dengerin, dengerin podcast, dengerin kajian, dengerin apapun yang bisa ngobrak-ngabrik nggak tuh? Maksudnya kayak ngecas pemikiran dan mindset kita sehingga ya kita bisa apa ya istilahnya bisa berinteraksi dengan orang lain itu hal-hal yang baik aja gitu. Yang kita sampaikan, yang kita ucapkan kepada orang-orang di sekitar kita itu adalah hal yang positif gitu kan. Memang ya harapannya kita bertemu dewasa ini ya ketika kita berkumpul dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman kita ya pembahasannya ya hal-hal yang positif gitu, bukan adu nasib, bukan ngegibahin satu sama lain gitu, tapi kan bertukar insight atau mungkin pembahasan-pembahasan positif lainnya. Dan yang kedua adalah hati ya. Hati di sini dalam artian ketenangan kita dan kebaikan kita. Jadi eh, ketika kita pengen terlihat cantik, itu sesederhana nggak peduli kita tuh entah putih kayak coklat kayak sawo matang kayak atau bentukan fisik kita gimana kayak, tapi ketika kita memiliki kebaikan hati, itu semua orang itu akan ngerasa nyaman, semua orang itu akan melihat kita cantik gitu. Cantiknya tuh ya bener-bener kayak, ih dia tuh menarik ya, dia tuh baik ya. Kita akan ke notice gitu loh. Kayak misal sesederhana teman-teman suka berbagi gitu, teman-teman suka sedekah, teman-teman suka ngajakin teman-temannya kajian, teman-teman suka ngasih makanan, teman-teman suka melakukan amal-amalan kebaikan sederhana-sederhana tapi rutin, tapi istiqomah gitu. Itu secara nggak langsung ya membuat diri kita itu terlihat cantik dan menarik di lingkungan kita gitu. Aku punya seorang teman, dia emang suka bikin kue gitu. Jadi setiap kita ketemu dia pasti bikinin kue dan pasti dibawain gitu. Dan di situ tuh aku lihat kayak ya dia ketulusan hatinya terlihat banget gitu. Meskipun secara penampilan ya dia ya biasa aja gitu, bisa dikatakan biasa aja yang nggak terlalu gimana-gimana yang sampai penampilannya gimana banget itu enggak. Tapi di mataku dia cukup menarik, dia cukup interest karena dia setulus itu kebaikannya nyampe gitu. Dengan dia sekedar bawain selalu bikin kue dan dibawain ke kita gitu. Kemudian yang kedua adalah tilawah dan zikir. Dua hal yang menjaga kita untuk selalu dekat sama Allah, dan ketika kita dekat sama Allah itu udah fix secara penampilan, secara tutur kata dan sikap kita itu bakalan terjaga. Makanya kenapa sebisa mungkin kita nggak boleh ada jarak sama Allah sedikit pun itu ya karena untuk mengendalikan diri kita sendiri sebenarnya. Kita nggak bisa, kita tuh sering kali kalah sama diri kita sendiri. Kita sering kali nggak sanggup sama apa ya, godaan kita sendiri, sama nafsu kita sendiri, sama ya iman kita yang naik naik turun sendiri gitu. Dan kalau kita nggak berusaha ngejaga itu dengan selalu tilawah, dengan selalu zikir, selalu ingat Allah, kita bakal kewalahan ngadepin diri kita sendiri. Jadi untuk menghindari itu, sebisa mungkin kita selalu berinteraksi, selalu dekat sama Allah, dan jalannya yang paling mudah adalah selain sholat ya, sholat wajib, selain sholat wajib ya tilawah dan zikir gitu. Karena kalau pengen ngobrol sama Allah ya jawabannya di tilawah, kalau pengen hati kita selalu tertaut dan ingat Allah, jawabannya ada di zikir. Dan kalau udah dua hal ini selalu kita pegang setiap hari, insya Allah Allah jaga kita gitu. Kita menjaga dua hal ini dalam hidup kita, maka Allah yang akan jaga kita dari apapun yang menyesatkan kita, yang membelenggu kita, yang merugikan kita gitu. Jadi kita cukup berpegang teguh pada dua hal ini di luar sholat wajib ya. Syukur-syukur kita bisa mengamalkan yang sunnah-sunnah juga sangat disarankan, sangat diwajibkan juga. Maksudnya kayak diutamakan juga. Tapi sebisa mungkin minimal tilawah sama zikir itu jangan dilepaskan dalam rutinitas harian kita gitu. Next Minai. Oke, nah kalau outer ini ya sesederhana secara penampilan ya, physically kita ngerombaknya gimana gitu. Olahraga, jaga pola makan, kemudian body care, tingkah laku dan penampilan itu ya kita bisa memaksimalkan semampu kita, nggak usah maksain. Jadi kalau misal mampunya itu cuma jogging ya udah jogging. Kalau mampunya jaga pola makan itu dengan cara ngurangin karbo atau ngurangin protein, ngurangin protein, ngurangin karbo dan ngurangin jajan-jajan kafe atau ngurangin ngopi, ya lakukan itu gitu. Jadi nggak usah maksain, yang penting kita punya goals untuk menjaga kebaikan dan kesehatan tubuh kita gitu. Terutama bentar lagi kan besok puasa nih, dan sekarang kan sudah
1 bulan sebelum puasa, teman-teman bisa maksimalkan untuk mengganti puasanya yang barangkali belum diganti puasanya gitu. Jadi sambil kita ikhtiar mengganti puasa, sambil kita perbaiki tubuh kita, sambil memasuki persiapan memasuki bulan Ramadan besok. Jadi kita maksimalkan di bulan Februari ini untuk apa ya, recycle kembali segala hal dalam tubuh kita gitu. Dari dalamnya gitu ya, untuk menjaga pola makan pelan-pelan sampai akhirnya nanti dilanjutkan di bulan puasa besok. Kita sampai di 2 bulan kita puasa full, barangkali nanti setelah Lebaran kita jadi seseorang yang secara penampilan juga lebih menarik, lebih cerah, lebih bercahaya dan lebih tenang aja karena ya kita dietnya tanda kutip melalui puasa gitu yang literally ya itu bukan diet tapi ya memang itu sesuatu hal yang kita niatkan untuk ibadah, yang bonusnya ya kita bisa diet juga gitu. Next, Min Ai. Oke, keberanian dan kecantikan itu ada dengan pembentukan yang dilakukan terus-menerus tanpa putus. Kuncinya ada di terus-menerus tanpa putus. Bukan berarti kalau misal kita capek terus kita apa ya istilahnya kayak ya udah berhenti gitu. Enggak gitu. Kuncinya kita nggak boleh putus. Kalau mungkin di tengah-tengah proses itu kita lagi capek atau mungkin tiba-tiba takut lagi, terus tiba-tiba kayak males dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti. Kuncinya jangan berhenti. Istirahat sebentar, kita akui dulu perasaan-perasaan nggak nyamannya, kita ngerasa kalau lagi males ya udah males nggak apa-apa, tapi besok dicoba lagi, besok dilanjut lagi. Kuncinya jangan putus, jangan berhenti. Dan setiap dari kita itu sudah Allah beri privilege untuk memiliki keduanya. Entah keberanian, kecantikan, kemuliaan, kekuatan, keberanian itu sudah Allah titipkan seperti yang tadi disampaikan sama Kak Reina. Allah sudah memuliakan kita sedemikian rupa. Hanya saja terkadang kita nggak nyadarin dan nggak mau menumbuhkannya karena terlalu fokus dengan keberanian dan kecantikan dari orang lain. Jadi kita terlalu fokus melihat orang lain, nggak ngelihat ke diri kita sendiri. Akhirnya kita lupa dengan semua itu bahwa ternyata Allah itu sudah ngasih segala privilege itu buat kita. Gitu. Next, Min Ai. Oke, Masya Allah. Sudah selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang sedikit aku sampaikan dan aku bagikan buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah katanya. Dan aku kembalikan ke Min Ai. Oke, makasih banyak Kak Ayum untuk pemateriannya. Hari ini sangat insightful juga tadi materinya. Banyak hal-hal baru, banyak rekomendasi tambahan gitu ya dari Kak Ayum. Bagaimana sih kita menjadi muslimah yang cantik luar dan dalam itu. Masya Allah. Oke teman-teman, kita langsung ke next agendanya yaitu tanya jawab. Mangga buat teman-teman barangkali ada pertanyaan atau mau ada sharingnya dikit atau mau review materi tadi juga boleh banget gitu ya di malam hari ini. Jadi mangga buat Kak Wilinda, Kak Yosi, Kak Rika, Kak Gita, sama Kak Nuni. Barangkali ada pertanyaan, boleh banget ya. Di on mic aja langsung. Kayak. Ada pertanyaan? Atau kalau biasanya Kak ini kalau kita tuh anak-anak TikTok atau peserta TikTok ini tuh pada malu-malu. Jadi boleh banget kalau misalkan teman-teman yang belum bisa on mic atau malu nih buat bertanya langsung, boleh chat ke chat Min Ai ya di kolom chatnya biar Min Ai nanti yang tanyakan langsung ke materinya. Boleh ke Karinanya langsung. Khusus pertanyaan buat Karina boleh banget. Buat ke Kak Ayum juga boleh banget. Atau mau kedua-duanya juga boleh banget hari ini. Silakan kita manfaatkan waktunya mumpung lagi ngumpul-ngumpul nih semuanya. Yuk, adakah yang mau bertanya? Halo teman-teman, gimana nih? Dari Kak Wilinda ada nggak nih pertanyaan? Udah aman materinya, udah. Gimana nih, boleh review nih Kak Wilinda, pematerian malam hari ini nih, gimana kira-kira? Atau ada pelajaran
apa sih yang didapat dari pemateri yang disampaikan, atau kira-kira jadi, aku nggak sesuatu nih dari pematerian ini gitu. Apa gitu manfaatnya yang didapat dari pematerian tadi. Kalau Linda bisa on mic, on cam juga boleh nggak sih? Biar pada tahu nih Kak Reina, Kak Ayumnya. Hai, halo. Suaranya nggak ada nih, Kak. Atau di mute aja? Ini udah ada, Kak. Masih nggak ada. Ada nggak suaranya? Di Kak Ayum atau Kak Reina ada nggak ya? Ada tapi kecil di aku. Oh, Soalnya jaringannya di tempat saya masih sedikit bermasalah. Ini nih nah, bisa bisa dengar. oke. Ada. Ada. Ya. Mangga, Eh, Kak. ini kedengaran suaranya, Kak? Sudah, Aman, Kak. aman. Sudah. Ya, sebelumnya eh, aku mau bilang sama Kak Ayum Daigo, aku ngefans banget sama Kak Ayum Daigo. Kemarin aku baru beli bukunya Kakak yang tentang perlahan ikhlas dan perlahan melepas. Aku baru beli bukunya. Ya, dari materi yang aku nyimak yang benar-benar tuh dari materinya Kak Ayum Daigo, Kak. Karena tadi jaringanku agak sedikit bermasalah. Jadi dari materinya Kak Ayum itu lebih ke bagaimana kita bisa menerima apapun eh, yang ada pada diri kita dan bagaimana kita bisa menerima tentang apapun yang Allah kasih untuk kita. Ya, ya mungkin kalau kalau dari aku sendiri ya eh, kita jangan langsung menilai sesuatu yang Allah kasih ke kita itu buruk karena ya kita nggak benar-benar tahu di ujungnya ada sesuatu yang mungkin lebih indah atau lebih baik gitu. Ya mungkin menurut saya karena perasaan manusianya kita yang kadang membuat kita untuk eh, samar-samar gitu melihat kebaikan dari setiap hal-hal yang tidak mengenakan gitu yang kita terima baik itu mungkin dari kita dikasih ujian atau dikasih hal-hal yang mungkin membuat kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh gitu. Ya, kalau dari saya seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih, Kak Wilinda, untuk tadi sharing apa yang udah didapat dari materi Kak Ayum. Boleh dong on cam terus ya, temenin kita bertiga biar nggak bertiga gitu. Nanti kan Kak Ayum sama Karina berdua, terus Milai sendiri gitu. Ya, on cam terus. Boleh teman-teman yang lain juga kalau misalkan bisa on cam, kita on cam biar ngobrol-ngobrolnya enak gitu ya. Betul tadi kata Kak Winda, materi Kak Ayu memang lebih improve-nya ke bagaimana sih kita menghargai diri kita sendiri, terus nge-improve juga gimana ngembangin diri kita sendiri biar lebih baik juga gitu ya. Tadi ada beberapa cara, ada beberapa rekomendasi juga dari Kak Ayu, betul banget. Oke, sebentar ada Kak Rika, terima kasih banyak Kak atas ilmunya. Habis ini, insya Allah saya lebih berani lagi melangkah untuk meraih mimpi-mimpiku, walaupun sudah gagal berkali-kali. Eh, amin. Semangat buat teman-teman yang lagi mengejar apapun itu, menggapai apapun itu. Semoga Allah mudahkan, Allah kuatkan bahunya untuk mencapainya. Amin. Amin. Oke, barangkali dari Kak Rika mau mau ada on mic langsung gitu atau ada hal yang mau di-sharingin apa yang didapat pada hari ini? Oke, kayaknya nggak ada ya nih teman-teman.
nggak apa-apa banget. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau lain sebagainya, bisa ditanyain langsung barangkali ya ke Instagramnya masing-masing gitu. Barangkali nanti di notice langsung karena oh ini yang peserta kita kemarin ya gitu. Kayak gitu barangkali ya. Terus lanjut kita bakalan, oh iya tadi Kak Wilia juga kan belum sempat karena sinyalnya nggak stabil sehingga pas pematerian Karina nggak menyimak secara lengkap. Teman-teman juga kalau misalkan ada kendala seperti itu nggak usah khawatir karena insya Allah bakalan dapat recordnya dari admin. Nanti besok pagi insya Allah juga langsung di-share ke teman-teman. Jadi kalau misalkan mau review ulang dan sebagainya itu free bebas banget. Dari situ nanti ada PPT-nya juga ya. Oke. Kak Nuni ini. Terima kasih Kak Ayum, Kak Reina, dan tim untuk kitoknya dan buku-bukunya. Terima kasih udah 1 tahun, udah membersamai masa-masa rapuh. Eh, gitu. Sambil karena belum ada lagi, kita closing statement dulu kali ya. Boleh mungkin dari Kak Ayum dulu, nanti baru penutupannya dari Kak Raina. Mangga buat Kak Ayum closing statementnya. Dipersilakan. Oke, paling sedikit yang mau aku sampaikan buat teman-teman bahwa kita harus selalu ingat kalau Allah itu selalu menitipkan banyak hal baik dalam diri kita dan kita hanya cukup perlu fokus akan hal itu gitu. Kita memiliki energi untuk membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita juga memiliki energi untuk fokus dengan hal-hal baik yang Allah titipkan sama kita. Tinggal kita mau menggunakan energi kita ke mana untuk membandingkan diri kita dengan kekurangan kita ke orang lain atau energi kita kita gunakan untuk fokus dengan hal-hal baik yang memang sudah Allah titipkan sama kita, kemudian kita fokuskan untuk kita kembangkan, kita fokuskan untuk kita perbaiki, kita kembangkan, kita fokuskan untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi atau sosok perempuan yang memang Allah kodratkan, Allah bentukan semulia dan seindah itu gitu. Jadi kita memiliki energi yang sama untuk melakukan hal itu, tinggal kitanya aja mau menggunakan energi itu ke arah mana. Itu ada di tangan kita dan semoga setelah malam hari ini kita semua yang hadir di sini Allah berikan kesempatan, Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk memilih menggunakan energi kita untuk fokus dengan hal-hal yang ada di dalam diri kita, kelebihan-kelebihan, segala hal baik yang sudah Allah titipkan, semoga Allah bantu kita untuk mengarah ke sana gitu. Mungkin itu sih sedikit closing statement tentang materi hari ini. Oke, terima kasih Kak Ayum untuk closing statement-nya. Selanjutnya dari Kak Reina, closing statement-nya, mangga dipersilakan. Halo Kak, maaf kayak agak putus-putus ya. Suara Rina udah jelas? Udah. Oh oke, Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Jadi kalau closing statement dari aku sama seperti quotes yang tadi ya, kakak-kakak. Jadi memang kita harus selalu ingat bahwa kita sebagai seorang muslimah itu mahal, kita berharga, kita mulia. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjatuhkan harga diri kita, jangan sampai kita menjadi murahan hanya karena mengikuti tren dan perkembangan zaman. Karena nggak semua tren dan perkembangan zaman itu bisa kita ikutin. Jadi kita ikutin yang baik, yang positif, yang negatifnya kita buang. Dan insya Allah dengan begitu semoga kita menjadi perempuan-perempuan yang hebat, yang cantiknya bukan hanya dari luar aja, tapi juga dari dalam. Kayak gitu Kak Min dan teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Reina. Kak Reina ini lucu ya nyebut Min-nya. Kak Min, itu lucu sih. Boleh nanti dikasih selanjutnya nanti bakalan kayak gitu aja kali ya, Kak Ayu. Kak Min. Oke, terima kasih Kak Reina untuk closing statement-nya. Baik, karena udah nggak ada pertanyaan dan kita udah closing statement, mungkin kita akan tutup acara Kitok malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di acara Kitoknya. Tapi sebelum Min Ai benar-benar tutup, kita dokumentasikan dulu ya. Boleh buat teman-teman kalau misalkan nggak ada kendala,
dan bisa on cam. Min Ai tunggu 1 menit, 1 detik, kata biar cepet. Nggak, Deng. 1 menit buat ngambil kerudung, buat ngambil apa ya, selimut, buat Mukena ngambil, ceritanya Kak. Mukena. ya mukena boleh, bisa langsung untuk dipakai karena kita akan dokumentasi dulu. Ini Min Ai tunggu sampai 21.34. Halo, Kanuni, Karika. Ih, cantiknya malam-malam ini, malam minggu aja sama kita ya. Oke, Kak Yosi, Kak Gita mau on cam nggak? Kalau nggak bisa on cam atau ada kendala, bisa kasih reaction ya, reaction love gitu atau apa. Oke, boleh buat kita langsung dokumentasikan aja ya. Kayaknya Kak Yosi sama Kak Gita belum bisa on cam. Tunggu ya. Oh, Kak Yosi bisa. Kalau Kak Yosi, oke. Hitungan ketiga ya, kita bakal dokumentasi gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas lagi. Boleh lebih happy kiowo. Satu, sebentar ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terakhir kita, oh udah gaya lope ya? Kayak apa ya? Oh, kayak gini boleh ya, biar kiowo. Boleh teman-teman, tangannya gini. 1, 2, 3. Oke. Jangan off cam dulu ya teman-teman. Kita karena kan mau penutupan. Terima kasih lagi Min Ayu ucapkan buat teman-teman Kak Wilinda, Kak Nuni, Kak Rika, Kak Yosi, Kak Gita yang udah hadir di acara kita malam hari ini, yang udah ikutin sampai awal acara sampai akhir kita berakhir di sini. Dan terima kasih buat Kak Reina, Kak Ayum yang udah jadi narasumber kita malam hari ini, luar biasa. Dua wanita hebat gak sih teman-teman? Jadi role model ya biar bisa kita ambil baiknya dan buang buruknya juga. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama Min Ai jadi MC di sini. Eh, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Selamat istirahat. Selamat melanjutkan aktivitas malamnya. Apapun itu, barangkali drakor dan sebagainya, silakan. Ya, Kali selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sali, terima kasih ya Terima kakak-kakak kasih Kak Reina. semuanya. Terima kasih Makasih kakak banyak Ayu. teman-teman Mohon maaf sudah kalau ada salah bergabung. kata maupun silap Ya, ya. Selamat sama-sama. beristirahat. See Assalamualaikum. you teman-teman. Assalamualaikum.